Sebelumnya nama kamu siapa? Iya. Oh, nama kamu Sylvia. Oh iya, kenalin nama aku Kayla Benne dari Asisten Pekerja Sosial SMKN 28 Jakarta. Sebelumnya kamu udah pernah kenal sama aku belum? Udah. Sebelum udah makan belum? Udah. Makan pakai apa? Pakai sop doang. Biasanya kayaknya kalau siang-siang begini, kayaknya ngelakuin hal apa? Ini doang duduk. Kayaknya di sini sama teman-teman yang lain, kayaknya suka nggak nyaman deh di tempat ini? Kayaknya kalau di tempat ini biasanya sama teman siapa sih saling aja? Tapi kayaknya kalau disuruh ikut kegiatan di tempat ini kayaknya ikut kan? Oh iya kayaknya. Di sini aku mau ngasih kamu tentang buku jurnal. Tapi sebelumnya aku pengen nanya ke kamu nih, biasanya kamu tuh di sini suka cerita ke teman kamu nggak? Atau kamu tuh selalu mendem diri kamu, cerita kamu tuh ke diri kamu sendiri? Kalau cerita ke aku, kamu mau nggak sedikit-sedikit? Aku nggak bakal ngejudge kamu kok, atau aku nyalahin kamu tentang cerita kamu. Aku bisa ngasih solusi buat kamu sampai tentang masalah dia di dalam diri kamu. Kalau kamu cerita ke aku, enggak, kalau misalkan kamu kan kita bisa dompet dari di sini. Nah, kan aku di sini tuh nanti lama. Nah, aku pengen tuh cerita ke sahabat kamu. Nah, mungkin kan aku diem-dieman sama kamu. Oh, nggak cerita sama aku. Nah, kamu di situ kayak gimana? Emang kayaknya dulu sebelum di tempat ini, kayaknya di sekolah gimana sama teman-teman yang lain? Ya biasa. Biasa aja. Biasa aja buat kerja tuh kayak gimana? Oh, ngobrol doang. Tapi kayaknya ada teman dekatnya di sekolah. Waktu dulu nggak ada. Berarti kayaknya teman-teman pas waktu di sini doang. Iya. Tapi aku dengar dari teman kamu yang lain, kamu kadang suka main HP. Itu kamu sering main HP tuh main game atau sama teman-teman kamu yang di media sosial? Teman aku juga. Oh, teman kamu yang di media sosial. Emang kamu berapa lama kenal sama mereka? Aku mau ngajak kamu share daripada kamu sendirian. Jadi kamu cerita ke aku, nanti kamu pasti aku kasih solusi sama saran buat kedepannya kalau kamu cerita. Aku pekerja sosial, aku bakal ngerasain cerita kamu ke orang lain. Kalau nanti bocor gimana? Kalau di jurusan aku nggak ada yang namanya kata kita menyebarkan cerita orang lain, karena kita punya prinsip sendiri. Kamu udah percaya belum sama aku? Kamu cerita dari kehidupan kamu gimana tuh dia? Kamu cerita. Kalau kayak gitu, aku yang nanya deh ke kamu. Misalkan kamu tuh disuruh milih teman media sosial kamu yang tadi atau milih teman-teman sama yang ada di sini? Yang di medsos. Kenapa kamu milih yang ada di medsos? Emangnya teman media sosial kamu tuh baik ke kamu atau selalu dengerin cerita kamu? Baik. Oh iya, maaf ya kalau misalkan aku nanya itu kita tahu banget. Tapi kenapa
kamu emang belum terlalu punya teman dekat yang benar-benar kayak ngasih kamu ruang buat cerita gitu ya? Di sini banyak yang kayak aku, mereka juga nggak sengaja kerja. Aku nggak gitu merasa dekat sama mereka, soalnya di sini tuh rata-rata udah kayak gitu. Aku takut dijudge juga jadinya Tapi juga dari yang aku dengar cerita kamu, kalau misalkan media sosial kamu itu juga menurut aku kurang baik, karena mungkin emang dari kamu itu belum masuk juga sih, tapi ya dari saran mereka ke kamu juga belum baik juga gitu loh. Kayak mungkin teman kamu itu bisa ngasih saran ke kamu tuh buat hal-hal yang baik, jangan selalu langsung ke beda gitu. Nah mungkin kamu kedepannya kan kamu sekarang masih main gadget ya, main HP, kamu masih berkomunikasi nggak sama teman media sosial kamu yang sekarang? Mungkin kamu sekarang aku saranin buat jangan terlalu cepat menilai teman di media sosial, karena kan belum tentu teman media sosial itu baik. mereka baik sama aku. Ya mungkin baik ke kamu, tapi cara mereka mungkin ada yang salah untuk saat ini. Tapi nggak apa-apa, nanti kita belajar lagi buat pilih teman-teman yang mungkin selalu datangin hal-hal baik sama kita. Nah mungkin teman kamu ini sekarang baik kan, tapi mungkin ada cara-cara yang salah buat ngasih tahu ke kamu. Dan kamu juga pasti belajar juga, kamu juga belajar buat jangan terlalu cepat milih teman ya. Nah di sini kayaknya kamu tuh lagi sendiri aja. Nah aku di sini tuh ada buku buat kamu. Namanya tuh buku diary. Kamu pernah dengar buku diary nggak? Yang aku tulis gitu kan, Ya, kamu sebelumnya pernah nulis buku diary gitu atau nggak kenapa? soalnya karena aku mau tulis apa-apa, tapi udah keburu ditemuin sama orang dan juga Di sini aku mau ngasih kamu nih buat kamu. Nah tapi kamu di sini ada tulisannya buat untuk kuliah. Di sini juga ada tulisan buat kamu tuh ngeluarin ekspresi kamu nih. Misalkan kamu tuh lagi sedih, kamu tulis. Nah di sini ada keluh kesah kamu. Misalkan hari ini kamu ada keluh kesah yang pengen kamu ceritain, kamu bisa nulis di sini. Ini tuh banyak, kamu bisa ceritain sesuka hati kamu sepanjang mungkin, atau kalau kamu hari ini nggak ada apa-apa ya nggak usah ditulis. Di sini juga ada gambar sesuka hati kamu. Kalau misalkan kamu hari ini kayak lagi kesel atau apa, kamu bisa cari-cari dulu buku ini. Sebenarnya kamu suka gambar nggak? Nih, aku mau kasih ke kamu buat kamu nulis tentang hari ini kan di buku diary kamu yang udah aku kasih. Kalau misalkan aku ngasih ini buat kamu buat nulis sehari-hari, kamu bakal tulis-tulis nggak sih tentang keseharian kamu? Tapi kira-kira suka nggak aku kasih buku buat kamu? Oh iya Kira, kamu untuk di keluarga kamu itu kamu ngasih komunikasi nggak sama orang tua kamu, kayak sama ayah kamu atau ibu
kamu. Nah, kamu kalau komunikasi sama orang tua kamu tuh lewat handphone atau orang tua kamu tuh jemput kamu ke sini? Mau kita jemput kamu ke sini? Jadi cuma lewat telepon aja gitu ya? Tapi hal yang kamu pengen lakuin sama keluarga kamu yang belum dilakuin sekarang, kamu pengen ngapain? Kalau ada orang tua kamu maaf banget, emang kamu kalau misalkan di rumah itu waktu di rumah ya, mama kamu itu sama ayah kamu gak pernah ngajak main kamu kan? Kamu sibuk kerja, jadi kamu di rumah itu sendirian. Jadi kamu tinggalnya sama bibi dan paman kamu gitu ya? Kamu sebenarnya gede banget ya. Oh iya, emang kamu nggak punya adik atau kakak gitu ya? Adik kamu tuh di luar negeri gitu, kamu di Jakarta. Oh, punya orang Prancis. Berarti adik kamu tuh yang sekarang itu tinggalnya di Prancis gitu ya? Kenapa kamu gak ikut adik kamu aja ke Prancis? Kamu suka di sini? Kalau misalkan kamu dikasih kayak waktu buat ketemu sama adik kamu mau nggak ketemu sama adik kamu? Emang dari kapan kamu nggak ketemu dia? Kayaknya udah 8 atau 10 Dan 8 sampai 10 tahun, lama juga. Emang terakhir itu waktu kamu umur berapa? Atau adik kamu masih kecil? kayaknya masih kecil, udah lumayan lupa muka ada Adik kamu perempuan atau laki-laki emangnya? Kayaknya kamu belum pernah melihat adik kamu. Perempuan. Emang namanya siapa adik kamu? Francisco. Oh, Mutiara Francisco. Adik kamu Mutiara juga ya berarti. Kalau kamu Cynthia. Aku seneng deh kamu mau nanti benar kalau misalkan kamu pengen tulis lagi, kamu bisa simpan kedepannya aku mau itu buat kamu, aku kasih buat kedepannya kamu kalau misalkan ngeluarin ekspresi atau cerita kamu bisa ke buku itu, jadi kamu nggak perlu mendem semuanya sendiri, kamu bisa ceritain ke buku itu atau kamu tulis gambar sesuai yang apa kamu. Oh ya Kezia, biasanya kamu di sini sering ngelakuin kegiatan apa aja? Biasanya kalau di sini ada kegiatan gitu bareng sama orang-orang di sini juga. Dari kakak-kakaknya bentuk dikasih kegiatan. Biasanya kalau nggak individu ya Kelompok. Biasanya ngelakuin yang paling suka apa? Kayak kan di sini tuh banyak, aku tanya sama yang di depan. Ada ibadah bareng, terus ada
main sih yang piano itu, terus juga ada menari. Kamu biasanya ikut apa? Biasanya aku nggak suka ikut, tapi jarang-jarang ada yang ngajakin aku, jadi aku ikutin dia aja kalau nari aku ikut nari musik aku biasanya musik dan Kamu suka musik? lumayan. Biasanya emang kalau misalkan di sini tuh harus wajib ikut kegiatan. Kalau misalkan tuh kamu ada ngerasa nggak sih pengen nggak ikut kegiatan di sini, terus kayak cuma diem di kamar gitu? Iya, pernah. Emang kalau misalkan di sini tuh ada nggak sih yang ngingetin ibadah gitu, kayak misalkan buat sholat atau ngaji gitu loh? Misalnya kamu sering ikut kegiatan itu enggak? Soalnya tadi aku ngeliat juga ada yang ikut kayak ayo sholat gitu. Nah, Aku biasanya lumayan sering ikut kalau untuk ibadah-ibadah gitu, soalnya untuk yang ibadah emang harus semuanya ikut. berarti kamu sering ikut semua kegiatan yang ibadah-ibadah juga. Semuanya juga semuanya. Kalau misalkan sehari-hari nih, tapi ada nggak sih misalkan ada yang ngajak kamu, ayo Kezia main gitu, kamu ikut main nggak? Atau cuman kalau misalkan ada kegiatan aja kamu baru mau ikut yang kegiatan wajib yang ada di sini gitu? Biasanya kalau ada yang ikut aku kadang suka ikut, tapi kadang enggak. Sebenarnya kenapa kalau misalkan ada yang nggak mau ikut, kamu malas atau memang lagi nggak pengen ikut aja gitu? Emang lagi waktunya ikut aja. Tapi kalau misalkan tiba-tiba ada kedua orang tua kamu datang ke sini, kan kamu bilang mau main. Nah, kalau misalkan kamu mau main, kamu pengen gak sih kayak misalkan tuh pulang ke rumah gitu sama kedua orang tua kamu, terus main di rumah aja gitu? Kan dari anjing lu kan di rumah kamu kan dari kamu bilang rumah kamu gede gitu. Sayang kalau misalkan kamu tuh terus-terusan di sini. Tapi sekarang kamu udah ngurangin kan kayak minum-minuman obat kayak gitu pasti. Masih minum atau cuman ngurangin doang? Biasanya aku kalau dari sini udah nggak minum sama sekali, kecuali aku udah bener-bener banget, baru makanya mungkin ngasih. Tapi itu pun juga dosisnya kayak dikit banget, jadi rada kurang mempan. Tapi emang harusnya kayak gitu sih biar kamu tuh mengurangi, karena kan obat itu bikin ketergantungan. Nanti kamu sayang banget nanti makin lama di sini, karena kan kamu pengen main sama orang tua kamu. Nanti aku juga bisa bantu deh kalau misalkan kamu pengen WA-an sama orang tua kamu, sama kamu kesini gitu. Boleh? Kamu aku WA-in kedua orang tua kamu. Tunggu aku ketik dulu ya Kezia. 08 sisanya kamu selesai. Kamu nggak inget nomor telepon kedua orang tua kamu? Segitu aja dulu, besok kamu kasih lagi. Besok kamu kasih lagi. Ya udah, nanti aku tanya ke operator aja deh yang ada di sini biar aku bisa bantu kamu buat hubungin kedua orang tua kamu. Nah, udah jam segini. Tapi kok kayaknya kamu tuh masih suka di pojok aja. Kenapa kamu gak mau ikutan sama yang lain itu? Kayak mainan nari-nari di depan. Kan bentar aja ada pentas tuh. Kamu gak ada yang mau ikut tentang pentas gitu? Sayang loh, kamu kan cantik. Terus kamu juga putih, tinggi. Banyak kalau teman-teman kamu yang di sana yang bisa nari, terus kamu bisa ikutan nari sama mereka. Aku nggak bisa nari, aku nggak tahu aku sebenarnya kayak
jagoannya di apa? Oh, kamu masih belum tahu kamu jagoannya di apa. Kayaknya kamu tadi suka musik. Kamu bisa ngelatih kamu di bidang musik kalau kamu suka. Aku bisa, tapi aku cuma bisa doang kayak nggak jago. Emangnya kamu sering main musik apa kalau di sini? Biasanya kalau di sini main gitar, listrik. Di sini ada gitar listrik juga. Berarti ada semuanya. Bisa kamu nyanyi juga nggak? Suara aku kalau aku nyanyi takutnya aku pada kamu. Oh, Nggak tahu, aku sebenarnya mau nyanyi apa, soalnya biasanya aku cuma main musik doang. oh, kayaknya kamu suka deh sama jurnal yang aku kasih. Kamu suka gambar juga ya? Iya, sebenarnya aku bisa gambar. Oh, kenapa kamu nggak ngelatih gambar aja di sini? Berarti kamu udah ada 2 keunggulan dong, musik sama gambar. Tapi nggak ada yang suka gambar aku jelek. Coba aku lihat gambar kamu, apa belum selesai? Hmm. Tapi menurut aku gambar kamu bagus kok. Tapi mereka bilang gambar aku jelek, aku percaya. Karena kan di sini ada kelas gambar juga. Oh, teman-teman kamu bisa tahu kalau kamu itu ada gambar kamu gitu. Di sini nggak ada, soalnya nggak ada gurunya. Aku niatnya mau jadi gurunya, tapi nggak bisa. Oh, misalkan kamu mau gambar-gambar, aku bisa bilangin kok ke operator yang ada di sini buat nambahin jenis kegiatan gambar. Kan pasti banyak juga nggak sih, nggak cuma kamu yang suka gambar, pasti ada teman-teman yang lain. Nah, nanti kamu bisa sama teman-teman yang lain belajar gambar, terus belajar mewarnai yang benar, gradasi gitu-gitu. Ya udah, coba nanti Nanti aku gantiin bilangin deh ya. Itu yang kamu gambar emang gambar apa kayak dia? atau ini aku ada di otak aku aja, aku gambar. Kayaknya ini Aku kan pakai behel, kok nggak ada behelnya? ini behelnya. Behelnya bukan kayak gitu. Ini ya. Iya, atas bawah ya. Juga. Iya. Iya, aku iyo. Kamu mau iyo juga. Aku kan di sini nggak punya temen yang pakai behel kayak dia. Adanya di teman aku yang lain. Katanya siapa dong? Berarti Aku mau biut juga. jangan sakit. Ini gambar apa? Ini hewan peliharaan aku. Kamu punya sifat? Ya, namanya Sulasti. Sulasti. Oh. Kamu nggak punya hewan lain selain Sulasti? Sebenarnya ada. Oh, hewan apa? Aku punya kucing. Punya kucing. Kucing kamu pasti banyak ya di rumah. Iya. Namanya siapa aja? Astika atau Titi. Yang pertama dia namanya. Kamu jangan ketawa ya. Oh, aku tahu kok. Cuma if. Yang pertama aku ada kucing namanya Baby. Bobby. Ya, terus yang kedua namanya Sutono. Yang ketiga namanya, Kenapa namanya Indo-Indo banget? soalnya Apa nggak ada yang dari Prancis? namanya lucu. Yang ketiga namanya Grace. Grace Friends. Kenapa nggak pakai nama lain aja kayak dia? Emang jelek ya. Bagus
kok, aku kira kamu bakal namain kucing kamu dari bahasa Prancis gitu. Oh, bisa bahasa Prancis nggak? Bisa. Oh, bisa bahasa Prancis. Nama dia. Ya udah. Kalau misalkan aku nanti ajak kamu kegiatan menari, kamu mau ikut nggak? Atau kamu lebih suka diajak kegiatan main musik gitar listrik? Aku mau main musik aja. Kamu kan mau nyoba menari, tari tradisional loh. Enggak, aku nggak bisa nari. Oh, kamu belum bisa nari. Kamu nggak mau belajar nari? Oh, ya udah. Kalau gitu nanti kamu main gitar sama aku deh. Aku juga bisa main gitar kok. Bukan gitar deh, ukulele. Aku bisa main ukulele. Bisa. Bisa main. Oh iya Kezia, ini kan udah mau jam sholat nih. Nanti kita mungkin sholat bareng di musola depan. Nah, mungkin saran aku buat kamu, tolong kurang-kurangin buat konsisten, kurangin gadget yang kamu lagi gunain. Terus kamu juga jangan terlalu cepat milih teman di media sosial. Terus juga kalau misalkan kamu mau ngembangin yang ada di dalam diri kamu bisa bilang ke kakak-kakak yang ada di sini. Kan biasanya banyak tuh kakak-kakak yang ada di sini buat ngajak kamu kegiatan. Nah, kamu nggak selalu harus ikut yang kamu nggak suka. Kamu bisa ngembangin yang kamu suka di kegiatan musik. Nanti juga bisa main musik sama aku, karena aku juga suka sama musik. Terus saran aku juga kedepannya buat terus tetap berteman sama yang lain. Mungkin kamu bisa ngajak teman-teman yang lain buat ngobrol sama kamu, kalau misalkan mereka itu nggak ngajak ngobrol sama kamu. Jadi ada yang mau diceritain lagi nggak? Kamu nangis? Aku malu soalnya udah lama nggak. Oh, kamu terharu karena nggak ada yang ngajak ngobrol. Jadi nanti aku bakalan sering datang ke sini buat dengerin cerita kamu ngobrol deh. Terus aku ajak kamu yang lain juga, kegiatan lain, nggak cuman bikin jurnal. Nanti jurnalnya kamu tulis terus ya buat kedepannya. Iya. Oke. Pulpennya boleh aku ambil lagi nggak? Kirain buat apa? Oh, kamu mau? Aku banyak kok. Kamu mau? Iya. Yaudah, itu buat kamu dua-duanya disimpan yang baik. Terus jangan sampai rusak, karena itu bakalan buat teman cerita kamu. Kalau misalkan kamu gak ada teman, atau nggak nanti aku bantu teman-teman yang lain buat ajak ngobrol. Kezia, emang Kezia di kamar berapa? 365. 365 ya, di lantai 2 berarti ya? Lantai 3. Oh, lantai 3. Jadi nanti aku bantu teman-teman yang lain deh. Udah, Kezia jangan sedih terus. Nanti aku bantu yang lain buat ke kamar kamu. Kalau misalkan kamu malu sama teman, malu ngajak ngobrol mereka. Iya. Ya udah, aku mau izin pamit dulu. Jadi jangan nangis terus dong. Aku jadi nggak tega nih ninggalinnya. Iya, pergi aja. Nggak apa-apa, aku udah biasa. Ya Allah, kayak gitu dong. Aku nggak ada tisu lagi. Kamu dilap dulu itu nangisnya. Ya udah, Kezia dilap dulu nangisnya. Nanti aku minggu depan kesini lagi buat ngajak ngobrol kamu. Nah gitu, aku pamit dulu ya Kezia.